Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Demikian juga Jemaat Philadelphia yang saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita bersama mendengarkan sabda pembimbing yang akan membimbing kita dalam keseluruhan ibadah pada pagi hari ini, terambil dari Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan 29. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Demikian tadi sabda pembimbing. Dalam ibadah pada saat ini kita memiliki Allah yang menjadi gembala kita, akan membimbing kita dalam ketenangan, keteduhan, dan kenyamanan. Kidung Jemaat 415 bait 1 dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu, kita pujikan bersama-sama. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membalikkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Jalan roh gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepada Engkau menyadari akan segala kekurangan dan dosa kami, terlebih dalam kondisi yang sulit. Seringkali kami tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatan dan logika kami. Ampuni ya Tuhan,
akan segala dosa dan kesalahan kami dan mampukan kami terus memandang Tuhan, sehingga dalam kesulitan apapun juga jiwa kami menjadi tenang. Inilah pengakuan kami di hadapan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita hendak kita nyatakan juga melalui Kidung Jemaat 30 bait yang pertama, Angin Ribut Menyerang. Ketika kita mau mengakui segala keberadaan kita di hadapan Tuhan, kita akan merasakan bahwa Tuhan itu baik dan selalu berbuat baik dalam hidup kita. Mazmur 116 ayat 7-9 menjadi berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 402, bait 1 dan 2, Ku perlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jalanku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Kita persiapkan hati pikiran kita menerima kesaksian kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa.
Dengan segala kerendahan hati kami membuka mata hati kami untuk menerima sapaan-Mu melalui berita Injil yang hendak kami terima pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan juga memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pagi hari ini terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Mari kita membuka. Bacaan kita terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 dalam perikop yang berjudul Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, Saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya yakin bahwa setiap kita, entah itu yang sudah adioswo, bahkan yang masih anak-anak pun pernah mengalami rasa takut. Entah itu takut karena mungkin saja ada sesuatu yang menyeramkan begitu. Atau bisa juga takut terhadap situasi yang sebenarnya tidak diharapkan tetapi itu terjadi dalam hidup kita. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan. Manakala tiba-tiba harus kehilangan pekerjaan, tiba-tiba pendapatannya harus turun drastis, atau mungkin orang yang jualan kemudian tidak laku. Bisa jadi ketakutan itu juga muncul ketika ada orang atau saudara kita yang sakit,
Jangan-jangan nanti aku ketularan. Atau bagi orang tua yang saat ini menjadi sebuah pergumulan yang pasti dirasakan oleh banyak sekali orang tua ketika anak harus belajar di rumah. Orang tua harus mendampingi, orang tua harus memiliki waktu yang banyak untuk bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Tetapi tidak mudah untuk melakukan hal itu. Seringkali anak-anak kemudian ya semaunya sendiri. Mungkin senangnya main atau bermalas-malasan nonton TV dan lain sebagainya. Sehingga orang tua mengalami rasa ketakutan, bagaimana anak saya nanti kalau terus seperti ini belajar dari rumah? Bisa saja anak saya nanti tidak tahu apa-apa, bisa saja anak saya nanti menjadi bodoh. Dan masih banyak sekali ketakutan-ketakutan yang sering muncul dalam hidup kita. Nah, perlu dipahami ketika ketakutan itu muncul dalam diri kita, ketakutan itu pasti berdampak atau berakibat macam-macam. Ada yang kemudian marah, anaknya disuruh belajar, enggak belajar-belajar, malah sukanya main, nonton TV, marah. Dan bahkan bisa saja orang tua melakukan hal yang seharusnya tidak dikerjakan kepada anak. Ketakutan karena sesuatu yang membuat dirinya stres, yang membuat dirinya kemudian sakit. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalami ketakutan kemudian menjadi sakit, diare, mual, bahkan ada yang muntah. Nah, ketakutan-ketakutan itu yang seringkali berakibat pada sesuatu yang bisa menjadi fatal. Hari ini kita diajak belajar dari sebuah kisah tentang ketakutan para murid ketika mereka harus menghadapi gelombang di tengah laut karena angin yang begitu besar. Dan pada waktu itu Yesus tidak bersama-sama dengan para murid. Para murid ada di dalam perahu, jangan dibayangkan kapal yang besar, bukan. Dalam perahu berarti itu perahu itu kecil, tidak seperti kapal. Nah, ketika mereka menghadapi situasi angin yang sangat kencang sekali, tentu murid-murid dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, karena murid-murid kebanyakan dari nelayan sehingga sudah terbiasa untuk menghadapi situasi laut yang seperti itu. Tetapi realitanya yang menerjang para murid, perahu para murid pada waktu itu, angin yang menerjang perahu para murid tidak segera reda, tetapi semakin besar. Kemungkinan ketika Yesus tadi dikatakan dia naik ke sebuah bukit dan berdoa di sana, kemungkinan dari atas bukit dia bisa melihat. Sehingga ketika para murid sedang panik, Yesus kemudian datang mendekati perahu para murid. Tentu ketika Yesus membiarkan para murid untuk naik ke perahu tanpa dirinya, pasti ada sesuatu yang hendak diajarkan Yesus. Yesus juga ingin melihat sampai sejauh mana kekuatan iman mereka setelah mereka mendengar, melihat karya-karya yang sudah dikerjakan Yesus. Sampai sejauh mana para murid yakin dan melihat Tuhan yang pasti akan menolong dalam setiap kesulitan. Ternyata itu sesuatu yang tidak mudah. Meski para murid sudah melihat banyak sekali karya Yesus, tetapi mereka tetap mengalami ketakutan. Terlebih ketika Yesus hendak
datang kepada para murid, menghampiri para murid, dan mereka melihat. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi sehingga Yesus yang datang itu dipikirnya hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Para murid baru saja tidak bersama dengan Yesus mungkin dalam hitungan jam saja. Tetapi ketika melihat Yesus menghampiri mereka dalam kesulitan mereka, ternyata para murid pun juga tidak bisa percaya secara penuh. Sehingga mengira bahwa hantu. Masa sama gurunya yang setiap hari bersama tidak mengenal? Sebenarnya mengenal. Tetapi para murid lebih berpikir pada logikanya, tidak akan mungkin gurunya akan berjalan di atas air. Logikanya yang bermain. Sehingga ketika logikanya bermain, sekalipun gurunya jelas-jelas mau menghampiri mereka untuk menolong mereka, mereka pun justru semakin takut. Itulah sebabnya ketika para murid ketakutan dan mengira bahwa Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mengalami suatu kesulitan, lalu kemudian ada orang datang menolong, apakah kita langsung percaya? Ternyata tidak. Perkataan Yesus yang sudah dikatakan dengan jelas, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itu pun ternyata belum mampu membuat para murid untuk percaya. Itulah sebabnya Petrus berkata, "Bila engkau, suruhlah aku datang menghampiri engkau untuk berjalan di atas air." Lalu Yesus katakan, "Datanglah." Agar supaya para murid percaya bahwa yang hadir di dekat para murid pada waktu itu adalah Yesus, adalah guru mereka. Itu sebabnya Petrus kemudian melakukan apa yang ingin dilakukannya, yaitu turun dan berjalan di atas air. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ternyata Petrus pun tidak langsung lalu menjadi percaya. Logikanya lagi yang main. Sehingga ketika dia sudah mulai berjalan di atas air, ada angin yang kencang. Kemudian Petrus menjadi takut lagi. Sehingga dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Mengapa mereka takut? Mengapa Petrus begitu takut? Karena Petrus mengandalkan kemampuannya. Petrus mengandalkan logikanya. Tidak fokus pada Yesus. Jadi kalau Yesus ada di depannya, kemudian dia keluar dari perahu untuk berjalan di atas air, dia tidak memandang Yesus yang akan didekatinya. Tetapi dia lebih melihat, merasakan apa yang ada di sekitarnya, yaitu angin yang besar. Sehingga ketika angin yang besar dirasakan dan dia tidak fokus memandang Yesus, dia menjadi ketakutan. Kalau fokus kepada Yesus, sebenarnya dia tidak akan mengalami ketakutan apapun. Sehingga ketika dia mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku," kemudian Yesus mengulurkan tangan dan menolong Petrus. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketakutan itu adalah sesuatu yang wajar muncul dalam hidup kita, dalam diri kita. Tetapi ketika ketakutan muncul, apa yang kita kerjakan? Seringkali kita sama dengan para murid. Meski sudah berkali-kali Tuhan menolong kita, meski sudah berkali-kali Tuhan memberikan mukjizat pada kita, tetapi ketika kita
berada dalam sebuah kesulitan, kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Lupa bahwa Tuhan sanggup untuk menolong. Seringkali kita masih seperti murid Yesus. Berkali-kali ditolong, berkali-kali diteguhkan imannya, tetapi selalu atau seringkali kita tidak mengimani, tidak mengandalkan, tidak berfokus pada Yesus. Sehingga ketika kesulitan muncul, ketakutan ada dalam diri kita, dan ketakutan itu terwujud dalam kemarahan kita. Dan kita juga kadangkala menjadi tidak peka ketika Tuhan mengulurkan tangan, ayo aku tolong. Kenapa? Karena kita hanya berpikir tentang kesulitan kita, hanya berpikir tentang ketakutan kita, bukan melihat Tuhan yang menjadi fokus hidup kita, yang sanggup untuk menolong kita. Kalau para murid pada waktu itu dibiarkan naik perahu sendiri tanpa Tuhan, sebenarnya Tuhan juga ingin menguji sampai sejauh mana kekuatan iman para murid. Demikian juga ketika kesulitan muncul dalam hidup kita, jangan ketakutan yang muncul, tetapi fokus pada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ketika para murid diombang-ambingkan oleh ombak dan angin, Yesus langsung turun dan kemudian berjalan di atas air. Tanpa murid-murid meminta. Ketika kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan pun juga hadir. Tuhan pun juga mengulurkan tangan, hanya saja kita tidak peka. Bahkan kadang-kala kita tidak percaya bahwa itu adalah uluran tangan Tuhan. Sehingga seperti para murid tadi, benarkah dia Tuhan? Benarkah engkau? Dan lain sebagainya. Kesulitan yang kita hadapi, termasuk pandemi COVID-19, harus kita lihat secara positif. Memang ada banyak hal negatifnya, tetapi mari kita lihat secara positif. Dalam segi ekonomi, dalam segi pendidikan, dalam segi sosial, politik, dan lain sebagainya. Kita lihat secara positif. Itu bisa menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk menguatkan iman kita, untuk mengokohkan iman kita. Karena sebenarnya dalam kondisi sesulit apapun, Dia tidak jauh dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita, mengulurkan tangan. Oleh karena itu, mari kita pegang kalimat yang dikatakan Yesus kepada para murid. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari menghadapi situasi yang sulit, kita tenang, supaya kita peka bahwa Tuhan bersama dengan kita dalam menjalani hidup pemberian Tuhan. Jangan takut, Tuhan terus berkarya dan bersama dengan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Kristus memberikan jaminan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, serta anak-anakku Jemaat Philadelphia Yogyakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita barui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang mengandung dan terus mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kami silakan untuk duduk kembali. Kita satukan hati untuk datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah kondisi terberat dalam hidup berbangsa dan bernegara, bahwa secara global di tengah dunia ini menghadapi pandemi COVID-19, Engkau kembali mengingatkan kepada kami supaya kami tenang, supaya kami tidak takut, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami dan menolong kami. Ajarkan kami fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah atau kesulitan yang kami hadapi. Fokus kepada Tuhan akan membawa hidup kami semakin dapat melihat Tuhan berkarya atas hidup kami. Kami hendak menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan berkati mereka dalam segala rencana dalam menghadapi COVID-19, dan biarlah juga masyarakat baik di kota Yogyakarta ini dan di tengah bangsa negara Indonesia senantiasa mengingat bahwa dalam kondisi yang seperti ini kami pun harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya penyakit atau virus yang menjangkiti manusia itu tidak akan semakin banyak orang terinfeksi. Jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang harus diisolasi, yang harus dirawat di rumah sakit oleh karena virus tersebut, kuatkan dan berkati mereka, jamah dengan tangan kasih Tuhan supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Tenaga medis, baik perawat, dokter, dan juga tenaga yang lainnya di rumah sakit, di pusat-pusat kesehatan, kiranya Tuhan juga menguatkan dan memberikan kesehatan pada mereka supaya mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus kehilangan orang yang dikasihinya karena virus. Tuhan pun juga menghibur dan menguatkan mereka. Pada saat ini kami menyerahkan keberadaan gereja-gereja dalam menghadapi COVID-19. Ajarkan kami bijaksana supaya gereja-gereja Tuhan juga tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran COVID-19, tetapi justru akan menjadikan kehidupan ke depan menjadi lebih baik lagi dan mengantisipasi supaya tidak terjadi klaster-klaster yang baru. Kami berdoa untuk Jemaat Philadelphia yang terus beribadah secara virtual karena situasi dan kondisi yang kami berpikir usia rentan banyak dalam Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan pun juga memberkati kami, karena itu tidak akan menghilangkan makna dari ibadah itu sendiri.
Saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Widiatmojo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka, supaya mereka pun mendapatkan kekuatan dalam proses pemulihan yang harus berlangsung. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam proses belajar mereka, mampukan mereka untuk dapat menjalaninya dengan sukacita, dan kiranya Tuhan mampukan orang tua dalam mendampingi anak-anak yang harus berproses belajar di rumah. Kami menyerahkan juga pergumulan ekonomi rumah tangga kami, kiranya Tuhan terus menolong kami supaya kami terus dapat bertahan bersama dengan Tuhan. Apapun kondisi tersulit sekalipun, kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kami lainnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bagi yang belum memiliki pekerjaan akibat dampak COVID-19 atau yang sudah bekerja tetapi kondisi ekonominya belum stabil, Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Inilah syafaat kami kepada Engkau Tuhan. Kesempurnaan atas syafaat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 116 ayatnya yang ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 150 bait yang pertama dan keempat. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, ungkapan syukur kami pada pagi hari ini menguatkan keimanan kami, Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Engkau boleh menenangkan kami dalam kondisi yang sangat menakutkan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, ketika Engkau memberi kami kekuatan untuk melewati hari-hari sulit kami di saat ini, kami tetap berpegang teguh kepadamu. Berkat yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, baik berkat kesehatan, berkat jasmani, boleh kami syukuri Tuhan, karena semuanya atas pemberian-Mu saja. Terima kasih Tuhan, atas apa yang sudah kami dapatkan, apa yang boleh kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena semua tidak terluput dari campur tangan-Mu. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan hanya berharap kepadamu saja. Amin. Di tengah kesulitan apapun dan pergumulan seberat apapun, tetap tenanglah. Jangan takut, karena kita memiliki Tuhan yang terus memegang teguh tangan kita untuk melewati kehidupan di dunia ini. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 3, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tiap saat dan kejam, tetap merasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganmu dipegang hatiku berserah penuh, tanganmu dipegang teguh. Aku sesatkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.